program BPJS Ketenagakerjaan bagi buruh tani dan petani penggarap dengan kondisi yang sehat. Karena di masa pandemi ini memang kondisi kesehatan itu yang paling diutamakan. Hadirin yang saya hormati, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan tentunya peraturan yang terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi buruh tani atau petani penggarap yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, yaitu Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2020 tentang pemberian dana hibah untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi buruh tani dan petani penggarap di Provinsi Sulawesi Utara, menandakan bahwa sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan edukasi, program dan manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada buruh tani atau petani penggarap yang ada di wilayah Kota Bitung. Tujuannya agar bapak-bapak dan ibu-ibu yang nantinya sudah menjadi peserta memahami secara jelas apa saja hak dan kewajiban yang akan dimiliki setelah menjadi peserta. Tentunya sudah menjadi peserta ya Pak ya, karena program ini sudah mulai dilaksanakan di bulan September 2020. Untuk jumlah kepesertaannya sendiri, tadi sudah disampaikan dari Pak Patris bahwa di Kota Bitung buruh tani dan petani penggarap itu sebanyak 661 petani. Jadi Bapak dan Ibu, pemerintah pusat dalam hal ini pemerintah di bawah pimpinan Pak Presiden Jokowi sedang gencar-gencarnya meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja. Selama ini Pak, orang-orang tahunya pekerja itu adalah pekerja formal yang ada di pabrik, yang ada di misalnya perusahaan, di bank atau di tempat-tempat yang misalnya formal, sehingga perlindungan untuk resiko-risiko kecelakaan kerja dan kematian masih terfokus ke pekerja formal. Sementara pekerja-pekerja itu tidak hanya pekerja formal, bapak-bapak dan ibu-ibu adalah masuk ke dalam kriteria pekerja informal yang resiko kecelakaan kerja dan kematiannya sama seperti yang dimiliki oleh pekerja yang lain. Kalau pekerja formal, mereka sudah dilindungi oleh perusahaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan sudah sejak lama. Nah, bagaimana dengan pekerja informal? Siapa yang akan melindungi? Oleh karena itu, pemerintah pusat melalui pemerintah daerah bersama-sama berusaha untuk memberikan perlindungan, meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pekerja baik formal maupun informal. Salah satunya tadi diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal ini pemerintah provinsi sudah melaksanakan perlindungan bagi pekerja informal sejak tahun 2018, yaitu untuk pekerja sosial keagamaan. Programnya disingkat menjadi Perkasa. Ya. Untuk saat ini sudah 117.000 tenaga kerja yang terlindungi dalam program Perkasa. Siapa saja yang di program Perkasa? Misalnya Penatua Syamas, pekerja di masjid, imam, marbot, ataupun gembala yang ada di berbagai macam denominasi yang ada di Sulawesi Utara. Nah, di September 2020, pemerintah provinsi kembali memberikan perlindungan kepada petani. Jumlahnya 36.000 orang. Tepuk tangan dulu. Salah satunya Bitung mendapatkan perlindungan sebanyak 661 orang. Ya, boleh tepuk tangan lagi. Jadi Bapak dan Ibu tadi sudah disampaikan bahwa nanti program yang diikuti ada dua, yaitu program kecelakaan kerja dan program kematian. Nanti ada Pak Michael yang akan menyampaikan secara detail apa-apa saja yang ada di dalam program tersebut. Kalau tadi dari Pak Patris sudah sampaikan kecelakaan kerja mendapatkan ini, kematian mendapatkan macam-macam, tapi belum secara detail. Kenapa harus secara detail? Untuk memastikan bahwa Bapak dan Ibu mengerti manfaatnya apa. Apa sih kecelakaan kerja? Jadi kalau saya kasih bocoran sedikit Bapak dan Ibu,
Program kecelakaan kerja itu melindungi tenaga kerja dalam hal ini buruh tani dan penggarap petani penggarap apabila sedang melakukan pekerjaannya dari perjalanan dari rumah menuju ke tempat kerja, selama di tempat kerja dan perjalanan dari tempat kerja menuju ke rumah, kalau terjadi resiko kecelakaan itu sudah ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi harus ada kaitannya dengan pekerjaan. Bagaimana kalau misalnya setelah pulang kerja Bapak Ibu petani misalnya pergi ke toko misalnya mau membeli kebutuhan sehari-hari, kemudian amit-amit jebak bayi terjadi resiko kecelakaan. Apakah itu masuk ke dalam program jaminan kecelakaan kerja? Tentu saja bukan, karena itu kan bukan masuk ke dalam lingkup pekerjaan, kecuali Bapak dan Ibu misalnya membeli pupuk atau misalnya yang berkaitan dengan pekerjaan sebagai petani terjadi risiko kecelakaan, itu baru dilindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan. Itu baru satu program ya Bapak Ibu, jaminan kecelakaan kerja. Nanti ada lagi jaminan kematian, detailnya nanti Pak Michael yang kasih tahu. Bapak dan Ibu, selain petani yang dilindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan, seperti tadi saya sampaikan, semua pemerintah daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja yang ada di wilayahnya. Contohnya di pemerintah Kota Bitung, itu ada sebanyak 1.269 perangkat lingkungan RT RW dan juga 2.812 non-ASN serta 3.814 tenaga informal yang dilindungi melalui program tali kasih yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi yang tadi saya sampaikan, semua pemerintah daerah memiliki program yang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, diharapkan perlindungan ini dapat meluas sampai kepada seluruh pekerja lainnya di wilayah Kota Bitung yang belum mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya harap semua peserta dapat mengikuti dengan seksama kegiatan pada hari ini, dan pada akhirnya nanti program ini akan bermanfaat bagi kita semua, bagi pekerja yang ada di Kota Bitung, baik itu informal maupun formal, sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Bitung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya tercapai. Akhir kata, mungkin saya mohon maaf jika dalam sambutan tadi ada sedikit kata-kata yang mungkin menyinggung. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.